Halo sobat mata hobi dan gadget, kembali lagi sama gua di sini Dimas Lur. Dan pada video kali ini, biasanya kalau sama gue tuh nggak jauh-jauh ya dari seputar barang-barang PC, laptop atau sejenisnya. Nah, sekarang ada di depan kita dan akan kita review nih sebuah enclosure dari Orico dengan tipe TCM2 Strip C3. Ya, ini adalah sebuah enclosure atau biasanya orang-orang toko itu sebutnya casing hard disk. Nah, si casing hard disk ini udah merambah nih ke dunia SSD. Jadi casing hard disk nggak cuma hard disk doang, sekarang udah ada nih yang M2-nya. Oke, langsung aja lah tanpa berlama-lama kita bahas nih si casing hard disk dari Orico ini. Nah, sekedar informasi, ketika tim kami membelinya, si Orico enclosure ini mendapatkan nih sebuah bundle dari Smartfren. Ya, cukup lumayan lah, ini merupakan kartu perdana atau SIM card ya. Kalau di sini sih keterangannya mendapatkan 360 GB selama 2 bulan. Ya, tapi kita juga nggak tahu nih kalau teman-teman nanti beli dapat bundle itu apa enggak. Oke, langsung aja kita bahas nih bagian depannya. Kalian pasti udah tahu dong bentuknya seperti ini kurang lebih ya kira-kira. Terus di sini juga Orico menyertakan nih barcode untuk di scan ya, gunanya itu untuk register garansinya guys. Jadi kalau kalian beli ini segera di scan ya barcode ini, nanti si produknya ini didaftarkan tuh di webnya untuk mendapatkan klaim garansinya. Oke, kira-kira itu aja di tampak depannya. Oke, untuk di kiri kanannya juga biasa aja seperti kita membeli produk-produk pada umumnya. Itu aja, langsung aja kita buka kali ya. Apa aja sih yang didapat dari enclosure dari Orico ini? Nah, ini dia sobat mata hobi dan gadget, apa aja yang didapat dari paket pembeliannya si enclosure SSD-nya ini. Oke, kita bahas satu-satu, mungkin dari unitnya dulu ya. Menurut gua oke, udah ada pendinginnya, heatsinknya di sini. Terus juga dilapisin plastik pelindung nih, kita buka aja dulu. Juga oke banget sih, buat yang nggak mau lecet atau gimana, itu oke banget sih menurut gua. Oke, seperti ini ya, ini heatsinknya, terus di bagian belakangnya ini. Oke, terus kita beralih ke kabel Type C. Nah ini nih, ini menurut gua Type C nya ini jangan sampai hilang ya, karena nanti gua akan jelasin kenapa kabel Type C nya ini jangan sampai hilang. Oke, terus yang ketiga kita dapat USB to Type C. Kalian lihat ya, di sini USB, di sini Type C. Oke. Terus ini ada petunjuk pemakaian, di sini ada baut dan bracket dan thermal pad juga. Terus di sini juga ada kartu garansi. Sama di sini ada user manual. Oke, jadi kira-kira oh ya, ini kita juga dapat sebuah screw atau obeng. Ini ya, jadi kita juga dapat sebuah screw atau obeng. Oke, sobat mata hobi dan gadget. Jadi ini semua apa aja yang didapat dari Orico enclosure ini. Di kisaran harga 400 sampai 500 ribu kalian udah dapet ini semua. Dan ini semuanya sangat penting ya. Jadi menurut gua, jadi usahakan semua barang-barang ini jangan sampai hilang. Oke, kita singkirin dulu semuanya. Oke, semuanya udah kita singkirin dan gua akan bahas di unitnya nih. Untuk tampilannya sih kurang lebih seperti ini aja ya. Di sini cuman Type C, port out-nya. Terus di bagian atasnya ada heatsinknya dia. Terus di bagian belakangnya cukup transparan ya. Di sini ada stiker-stiker garansi. Ya kurang lebih simple aja sih kayak gini. Terus di sini juga kebetulan gue punya SSD dari Intel dan kita akan pasang SSD ini ke sini ya. Oke, langsung aja kita pasang. Nah, ini cara bukanya cukup unik ya sebenarnya ya. Ini cara bukanya unik banget, jadi dia kayak di slide gitu. Nah, gini, didorong ke bawah. Nah, kalau udah gini tinggal angkat aja. Terus ini tuh harus diangkat sih, harus diangkat karena nanti bracketnya itu kita masukin dari bawah ya, bukan dari atas. Jadi ini harus kayak gini posisinya, angkat semua. Langsung kita masukin M.2 NVMe-nya. Seperti ini ya, sobat mata hobi dan gadget. Jadi kalian harus bongkar dulu semuanya, terus kalian masukin SSD-nya. Kuning-kuning ini jangan sampai tersisa ya, dorong aja. Nah, seperti kayak gitu. Dia akan ngangkat kayak gini. Nah, baru deh pakein bracket dari bawah. Nah, ini dia ya, kita butuh bracket sama bautnya nih. Yang tadi dapat di paket pembelian. Jadi kita pasang.
Jadi si bracket ini yang kuning ini kita masukin di NVMe-nya. Oke, lalu kunci dari bawah nih, bautnya. Kita pasang baut dari bawah. Nah, ini tinggal kita kencengin aja bautnya. Jadi dia ngebautnya dari bawah ya, bukan dari atas. Nggak kayak di PC desktop gitu. Jadi jadinya kurang lebih kayak gini. Nah, dia bautnya dari bawah, terus bracketnya ada di atas. Oke, nah kalau udah kayak gini tinggal masukin baru ke casingnya, baru kita masukin ke sini. Nah, ini udah masuk. Dia emang nggak ada perekat atau baut lagi buat nempelin SSD-nya. Nanti si SSD itu akan tertekan ya sama heatsinknya. Jadi bagian atas ini kita kasih thermal pad dulu, karena biasanya akan panas kalau nggak pakai thermal pad atau nggak ada heatsinknya kayak gini. Jadi ini kita kasih thermal pad bagian atasnya, baru kita pasang lagi. Di sini sebenarnya ada 3 chip yang hitam-hitam ini. Sebaiknya sih thermal pad ini kalian beli lagi lah supaya semuanya ini tertutup, atau kalian punya thermal pad yang lengkap, nggak potongan-potongan juga boleh sih. Jadi langsung menutupi chipset-chipset yang ada di atas NVMe punya kalian. Itu lebih bagus sih menurut gua. Oke, langsung kita pasang aja. Ini terus kita dorong lagi. Nah, kayak gitu. Jadi deh. Nah, langsung aja kita tes performanya kayak gimana. Nah, itu tadi alasannya kenapa gue bilang kabel Type-C to Type-C bawaan Orico ini kalian nggak boleh hilang atau rusak ya. Karena tadi gue juga coba pakai kabel data lain Type-C to Type-C milik brand lain. Kebetulan yang gue gunakan tadi milik ROG. Itu ternyata performanya parah banget, caur banget, kacau banget lah pokoknya. Jadi ketika gue menggunakan kabel Type-C to Type-C-nya bawaan Orico, ini baru performanya keluar gitu. Itu sampai tembus 1 GB per second lah untuk copy dan read-nya. Jadi menurut gua kabel Type-C to Type-C-nya ini penting banget, jangan sampai hilang atau rusak ya kalau bisa. Oke sobat mata hobi dan gadget, itu dia tadi review singkat gua dan cara pemasangan SSD ke NVMe Enclosed ini. Dan menurut gua overall sih dengan harga 400 hingga 500 ribuan, buat kalian yang pengen punya storage eksternal lebih, mungkin si Orico ini bisa jadi solusi lah ya. Terus kelengkapannya juga lengkap banget. Dia dapat kabel Type-C to Type-C, dapat USB to Type-C, dapat screw-nya juga, obeng, dan buku garansi, buku petunjuk dan lain-lainnya. Itu menurut gue lengkap banget sih. Oke, cukup sekian dulu video singkat kali ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan referensi buat kalian. Dan jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan cara komen di bawah dan support kami dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan informasi atau video-video kami selanjutnya. Akhir kata dari gue Dimas Lur, salam mata hobi dan gadget.